Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelas 3B Ekonomi Syariah. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai ontologi filsafat ekonomi, pengertian ekonomia, krematistik, dan juga properti. Jadi, apa itu ontologi filsafat itu sendiri? Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada, di mana hakikat tersebut merupakan realita baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Hal-hal yang dikaji dalam ontologi yaitu berupa metafisika, asumsi, peluang, asumsi dalam ilmu, dan batas-batas penjelajahan ilmu. Ontologi filsafat ekonomi adalah kajian untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Secara ontologis, ekonomi Islam pada hakikatnya adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hakikat atau ontologi dari ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan kepada wahyu ilahi. Ia bukan hanya mengatur tata cara seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, namun juga menempatkannya sebagai hamba Allah Ta'ala. Asal mula oikonomia dan krismatistika. Ekonomi selalu diasalkan dari kata Yunani, yaitu eikos dan juga nomos. Dari situ terbentuklah kata oikonomia atau tata kelola rumah tangga, dan oikonomika atau seni mengelola rumah tangga. Xenophon tahun 430 sampai dengan 354 sebelum Masehi, dan Aristoteles dari tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi yang mengemukakan istilah ini. Namun Aristoteles pada bagian awal buku Politikon buru-buru menambahkan satu istilah baru, yakni krematistika. Aristoteles mengemukakan apa yang baik adalah pemenuhan tujuan atau teleologis. Ekonomia dan krematistika. Apa itu ekonomia? Ekonomia terdiri dari dua suku kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan, sehingga ekonomia mengandung arti aturan rumah tangga. Kegiatan ekonomi tidak dibiarkan begitu saja dikemukakan maknanya, namun dikritis, dipertanyakan, dan ditentukan batas-batas benar atau salahnya. Ekonomia dianggap baik karena terkait dengan tujuan kemanusiaan untuk hidup lebih baik. Apa itu krematistika? Menurut Aristoteles, krematistika sama dengan menjual uang demi uang itu sendiri. Krematistika adalah siasat pengerjaan harta dan uang demi uang itu sendiri. Hal ini sama dengan sistem riba. Krematistika berbeda dari oikonomia. Jadi krematistika adalah jual beli uang demi uang sendiri dalam berbagai bentuknya. Tindak krematistika dianggap buruk karena cenderung mengarahkan kita pada sekedar hidup dan menghiraukan hidup yang baik. Apa itu properti dalam filsafat? Aristoteles menjelaskan bahwa property is a part of household, and the art abstracts the property is a part of the art of managing the household. Properti adalah bagian dari rumah tangga. Properti adalah bagian dari rumah tangga, dan cara mengumpulkan properti adalah bagian dari cara mengatur rumah tangga. Di sini Aristoteles memberikan penjelasan bahwa properti adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan rumah tangga. Kemudian Aristoteles menekankan bahwa no mention life well or indeed life at all, unless he with profit with necessary. Orang tidak dapat hidup dengan baik, bahkan hidup seadanya tanpa menyediakan properti yang dibutuhkan. Jadi kesimpulan dari materi atau pembahasan kali ini adalah ketimpangan dan ketidakseimbangan sosial tersebut dapat direduksi dengan menerapkan sistem ekonomi yang dibangun di atas asumsi yang benar mengenai manusia. Kenapa harus seperti itu? Karena manusia merupakan subjek sekaligus objek ekonomi. Manusia adalah pelaku dari ekonomi sekaligus pengguna dari ekonomi, sehingga harus dibangun suatu sistem yang dapat membuat setiap orang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.
Sistem seperti itu hanya dapat dibangun dengan menerapkan asumsi yang betul-betul sesuai dengan hakikat manusia. Kepemilikan ada 3 macam kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi diciptakan dikarenakan secara individu. Manusia memang membutuhkan sesuatu secara pribadi untuk menopang kehidupannya. Kemudian kepemilikan bersama adalah kepemilikan yang diakibatkan lainnya masyarakat sehingga tercipta pula kebutuhan bersama. Misalnya kebutuhan akan tempat ibadah, kebutuhan akan sarana olahraga, dan berbagai sarana umum lainnya. Kemudian bentuk kepemilikan terakhir adalah kepemilikan negara. Kepemilikan negara ini tidak bersifat untuk seperti sosialisme komunis, namun bersifat penyeimbang dalam kehidupan sosial. Kepemilikan negara bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan untuk semua orang. Demikian kesimpulan dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.